Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Kita bercerita tentang kisah Rasulullah bagian 66. Abu Talib yakin doa Muhammad dikabulkan. Abu Talib merasa Muhammad kelak akan menjadi orang yang bersih hatinya dan dijauhkan dari dosa. Ia yakin, jika mengajak Muhammad berdoa, Tuhan akan mengabulkan permohonannya. Seperti yang dilakukannya ketika orang-orang Quraisy berseru, "Wahai Abu Talib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah berdoa meminta hujan." Abu Talib keluar bersama Muhammad. Ia menempelkan punggung Muhammad ke dinding Ka'bah dan berdoa. Kemudian, mendung pun datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga tanah di lembah dan ladang menjadi gembur. Hati Muhammad kecil merasa pengap dengan kehidupan di Mekah. Setiap hari, dilihatnya anak-anak fakir miskin seusianya bekerja bersama-sama dengan bertelanjang tanpa rasa malu. Kita bercerita tentang kisah Rasulullah bagian 67. Muhammad kecil memerhatikan budaya Arab jahiliyah. Muhammad juga melihat setiap malam pintu rumah orang-orang kaya tertutup rapat. Di dalam, mereka berpesta pora, menyaksikan para penari, dan bermabuk-mabukan sampai pagi sambil dijaga oleh para budak. Padahal, di tempat lain, ia melihat orang-orang berjuang mencari rezeki antara hidup dan mati. Muhammad sering sekali melintas di depan gubuk-gubuk reyot dan rumah-rumah kumuh. Pintu-pintu mereka juga tertutup rapat, tetapi di dalamnya tinggal orang-orang yang hidup menderita. Orang-orang itu jika tidak memiliki bahan makanan, besok atau lusa terpaksa menggadaikan anak gadis, istri atau ibunya untuk dikumpulkan menjadi budak para saudagar demi melepaskan diri dari lilitan hutang. Kita bercerita tentang kisah Rasulullah bagian 68. Muhammad ikut berdagang. Suatu saat, pada usia Muhammad 12 tahun, Abu Talib berniat pergi berdagang ke Syam untuk mencari nafkah. "Ajaklah aku, Paman," pinta Muhammad, "tetapi, perjalanan padang pasir begitu sulit dan jauh, aku tidak tega mengajak anak sekecilmu menempuh kesulitan sedemikian berat." Saat itu, hanya Abu Talib tempat Muhammad berlindung. Ia merasa amat kesepian jika harus menghadapi kehidupan Mekah seorang diri, tanpa ada paman di sampingnya. "Kepada siapakah paman akan meninggalkan aku seorang diri apabila paman pergi nanti?" tanya Muhammad begitu mengiba. Abu Talib sangat terharu. "Demi Allah, aku pasti membawanya pergi. Ia tidak boleh berpisah denganku dan aku tidak boleh berpisah dengannya selama-lamanya." Kita bercerita tentang kisah Rasulullah bagian 69. Li si peramal. Orang-orang Quraisy sering mendatangi Li dengan membawa anak-anaknya untuk diramal. Suatu hari, Li melihat Muhammad. "Kemarilah, hai anak muda," serunya. Namun, Abu Talib segera menyembunyikan Muhammad dan membawanya pergi hingga Li berteriak-teriak. "Celakalah kalian, bawa ke sini anak muda yang aku lihat tadi. Demi Allah, anak ini akan menjadi orang besar di kemudian hari." Jamuan Buhaira. Berangkatlah rombongan kafilah Quraisy menuju ke Syam. Ketika tiba di Busra, mereka melewati rumah ibadah seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira. Ia adalah pendeta yang pandai. Di rumah ibadahnya, selalu ada pendeta dan umat Nasrani yang menuntut ilmu kepada Buhaira. Kita bercerita tentang kisah Rasulullah bagian 70. Buhaira menjamu rombongan Quraisy. Biasanya, Buhaira tidak pernah menggubris rombongan Quraisy yang setiap tahun melintas di tempat itu. Namun, kali ini ada yang berubah pada diri Buhaira. Ketika rombongan Quraisy, termasuk Abu Talib dan Muhammad, singgah di dekat rumah ibadahnya, Buhaira memerintahkan para pembantunya untuk membuat masakan yang banyak. Buhaira berbuat begitu karena dari jendela rumah ibadahnya, ia melihat hal yang aneh pada rombongan Quraisy. Ada awan kecil yang bergerak pelan mengikuti kemanapun kafilah pergi. Ada sesuatu atau seorang di dalam kafilah yang dilindungi awan itu dari terik matahari. Buhaira bergegas mendatangi kafilah yang tengah beristirahat di bawah pepohonan rindang.